Ya benar, memang gue kena COVID. Bahkan ya, kita ngomong ini bukan sebagai ahli dokter. Ahli dokter. Sorry guys. Gak turun-turun demam. Capek lu, Rut, 11 hari demam, Rut. Naik turun. Tapi yang agak berat sampai sekarang efeknya itu adalah, nah kalau aku yang paling parah, aku linglungku itu masalah tidur. Aku sepanjang malam mimpi yang horor, mimpi yang sangat mengerikan. Sampai aku doa sama Tuhan bilang, jangan mimpi kayak gini dong. Aku ketakutan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan tanah air. Sudah lama sekali tidak pernah mengupload video ya, Game? Kenapa, Game? Terima kasih untuk teman-teman yang selalu nanyain, selalu komen, kenapa nggak pernah upload video. Kenapa kok Arelaso TV nggak ada updatean? Kenapa kok nggak muncul di Indonesian Idol? Ada beberapa yang juga mengucapkan dan juga memberikan kalimat-kalimat yang mengarah kepada kebenaran. Oke guys, jadi aku mau terus terang aja. Dalam arti bukan memberikan sebuah statement, tapi aku mau lebih kepada sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin tidak kena COVID. Oke. Kita bertiga, saya ini Arelaso, ini Pak Yunski, dan ini pemain bass Arelaso. Kita bertiga penyintas COVID. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang care, kemarin nanyain, ngasih doa, ngasih support. Ya benar, memang gue kena COVID. Ketika ini tayang mungkin waktu sudah menjadi tidak penting lagi ya. Yang terpenting mungkin yang mau berbagi adalah bahwa COVID ini setiap orang punya ciri serangan masing-masing. Benar nggak, Ruth? Ya benar. Bahkan ya, kita ngomong ini bukan sebagai ahli dokter. Ahli dokter. Sorry guys. Ya ini salah satu efek nih. Ntar kita bicarakan efek ini ya. Nafas sudah mulai terengah-engah. Juga mulai gak nyambung antara otak dan mulut. Otak dan pikir. Otak dan mulut. Sampai mana tadi? Aduh, ya ini guys, agak blank. Dokter. Oke, kita bukan ahli kesehatan, kita bukan ahli kedokteran. Aku tadi ngomong ahli apa? Ahli dokter ya. Iya. Tapi kita bercerita berdasarkan pengalaman kita pribadi ya. Bahkan angka CT dan sebagainya macam itu nyaris tidak ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Berbagai teori tentang COVID sebagai sebuah penyakit baru itu memang belum ada yang 100% benar. Tapi juga belum ada yang 100% salah, ini ya. Kita mengalami parsial-parsial. Oke. Penderita pertama di Arelaso Band ini kebetulan adalah Pak Yunski ya. Jadi kita di Arelaso Band itu secara teratur melakukan swab kalau mau manggung. Kadang PCR, kadang kalau habis PCR 3 hari sebelumnya kita cukup antigen dan kita udah komit. Kita tidak boleh menyembunyikan apapun yang sedang kita alami. Nah pada sebuah sore apa pagi? Sore ya. Pak Yuyun menyatakan di grup bahwa dia positif. Setelah apa Yun? Setelah mengalami apa? Berapa hari? Ceritain Yun. Awalnya sih Oke. Awalnya dari biasanya kita ada acara reguler kan bos, di salah satu stasiun TV. Saya PCR, hasilnya aman. Saya juga ya aman semua. Kemudian melakukan kegiatan itu. Berapa hari kemudian Yun? 4 hari kemudian. Merasa tidak enak. Tidak enak, kayak flu. Jadi kayak flu. Tapi Pilek tanpa pilek ya? Tanpa pilek. Greges? Demam sedikit. Berapa di bawah 37? Tapi di bawah 37. Tapi kayak yang
apa ya, mau apa itu? Tenggorokan itu? Radang. Radang ya. Radang. Maaf ya, agak sulit dikit. Delirium. Oke, merasa kayak radang. Saya kayak radang, kemudian secara psikis karena ini masa pandemi sehingga kita berkesadaran langsung PCR. Dan ternyata bukan, pertama rapid dulu. Rapid reaktif. Oke. Kemudian langsung PCR. Oke. Besoknya baru ketahuan ternyata positif. Oke. Jadi Yuyun ini yang pertama di RSUBN dan mudah-mudahan juga tidak kemana-mana. Iya. Karena kita berkomit bahwa siapapun yang positif harus segera bilang supaya yang lain yang merasa berkontak erat bisa melakukan PCR. Dan apalagi Yuyun mengumumkan itu 2 hari kalau nggak salah setelah kita manggung bareng ya Yuyun ya. Benar. Kita manggung bareng. Dan di situ. Nah, saya pribadi dan Yuyun beserta istrinya langsung kita bikin support system lah. Ya, kita bikin support system yang sehat. Meskipun support system itu tidak bisa membantu dia secara langsung karena memang harus sendirian ya, namanya isolasi mandiri. Benar. Ketakutan kita dan support system kita itu saya, istri saya, terus kemudian istrinya Yuyun serta Yuyun pribadi ini adalah ketakutannya karena Yuyun ini punya anak kecil. Asma. Oh iya. Punya asma. Komorbidnya asma. Yeah. Nah, jadi kita sempat takut Yun sendiri parno. Tapi ternyata Yun setelah isoman 5 hari apa yang diserang Yun? Ternyata COVID ini smart. Pinter banget. Jadi saya punya komorbid asma. Otomatis langsung parno, takut asma saya diserang. Yang diserang dan kemudian sesak. Apalagi COVID ini terkenal sebagai penyerang pernapasan ya. Benar, ternyata saya nggak mengalami batuk, nggak ngalamin pilek, tidak ngalamin demam. Sesak pun nggak ini? Sesak pun nggak. Tetapi pencernaan saya diserang habis-habisan. Nah, Yuyun ini mungkin baru pertama ya, untuk aku ya yang jarang membaca tentang COVID. Dia orang pertama yang aku tahu yang diserang pencernaan berat. Sehingga mulai hari keberapa ini? Kelima udah nggak bisa makan ini ya? Nggak bisa, hari keempat. Hari keempat ya? Hari keempat dia udah tidak bisa makan. Sampai akhirnya hari ke-7 masuk. Pas malam tahun baru guys ya. Yang kita nge-live angkat bendera putih, menyerah. Yuyun menyerah, isoman, kemudian dipindahkan ke rumah sakit COVID ya. Iya. Bukan karena COVID-nya gitu, tapi karena ketidakmampuan menahan rasa sakit di pencernaan dan muntah ya. Muntah. Asam lambung lah, GERD ya. Sempat kena semua simptom-simptom kehilangan bau-bau. Belum. Justru belum. Waktu di rumah sakit itu yang parah-parahnya. Ya hari keempat kelima itu udah mulai menipis ya. Awalnya apa Yun? Awalnya gaya. Awalnya gaya. Jadi seperti yang saya lihat di Wisma Atlet itu, wah gaya banget ini COVID, ketawa-ketawa. Bisa olahraga, makan enak gitu. Sama saya juga gitu beranggapan seperti itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat baru itu udah nggak bisa ngerasain makanan flat. Ini apa rasanya, asin, manis, pahit, pedas, nggak bisa. Mencium bau ketek pun nggak bisa, bau kentut nggak bisa ya, bau air besar juga nggak bisa sama sekali nggak bisa. Hari kelima udah hilang total. Sampai bahkan Yuyun ini ketika sudah negatif, sudah di rumah, dia masih panjang ya long COVID. Iya. Recover untuk yang penciuman ya. Penciuman termasuk badan saya diserang, keluar kayak bintik-bintik merah gitu. Ruam-ruam ya. Iya, ruam-ruam. Total Yun dari hari pertama positif sampai dinyatakan boleh pulang dan kemudian negatif berapa hari? 24 hari. Positif pertama ya. Iya. Terus tes lagi di hari ke-31 negatif. Di hari ke-24 negatif lagi di hari ke-30 ya. Jadi sekarang udah lewat sekian minggu ya. Udah lewat. Termasuk panjang ini ya. Umur berapa ya?
53 jalan. Oke. Ini bukan saran ya, tapi berdasarkan ini benar-benar nyata ya teman-teman. Bahkan teman-teman yang punya komorbid asma itu dia tidak diserang. Jadi Yuyun memang punya kelemahan agak lemah di lambung ya, sering sakit mah ya. Jadi teman-teman hati-hati, jaga banget apabila punya sakit mah, jangan sampai sih kena COVID, tapi ternyata bisa menyerang apapun ya. Apapun. Kita udah bener-bener khawatir tentang asmanya, ternyata tidak tersenggol ya ini asma. Sama sekali. CT scan tidak berkabut. Tidak berkabut. Ya, foto toraks. GGO tidak. Enggak. Bersih sama sekali. Lambungnya junggal. Jadi Yuyun turun berapa kilo yang sempat turun? Ini kurus loh di Yuyun ini. 4 kiloan. Oh ya, kalau boleh tahu Yun, city value pertama berapa Yun? 14. Dari standar 35. Dari standar Indonesia 35. Kalau Enggak, WHO yang kamu tes pun 35 ya itu berarti ya. Soalnya kan ada yang 40. Iya, tes 35. Tes 35. Rudi, ini bisa dibilang sejalan seiring sama Yun ya. Selisih 1-2 hari ya, Seharian ya saya. Kamu 2 hari. 2 hari dong, 2 hari. sehari 2 hari. Tapi apa yang dirasakan bareng sebenarnya ya. Benar. City value berapa, Rud? Aku city value-nya 12-13. Itu rendah sekali loh, Rud. Iya, Rud. Itu rendah banget loh. Untuk ukuran teman-teman ya, pengetahuan teman, gila 12 loh. Tapi ceritakan Rud. Apa yang kamu rasakan dari sebelum memutuskan tes sampai akhirnya sembuh? Ceritakan Rud. Sebenarnya gara-gara cuma demam aja, badan sakit semua. Tapi setelah tahu Yuyun ya? setelah Mas Yuyun kasih pengumuman di grup, secara psikis, karena di 2 hari sebelumnya ketemu, saya kontak erat sekali dengan Mas Yuyun membicarakan sesuatu yang penting. Jadi secara psikis saya langsung memikirkan bahwa saya orang yang dekat sekali dengan Mas Yuyun tanggal itu. Jadi begitu malamnya saya demam menggigil. Berapa Rud? 37 berapa gitu. Ya, oke. Hari berikutnya normal. Nggak ada demam. Nggak ada gejala apapun. Malamnya demam lagi. Sorenya saya sepedaan. Masih sempat sepedaan, tapi sudah berasa nggak enak. Pulang mandi, langsung saya cari kaos kaki untuk saya taruh di kaki karena saya kedinginan. Sampai subuh saya menggigil. Lalu paginya saya minta swab antigen. Garis 2 tegas. Iya, garis 2 tegas ya. Oke, langsung saya bilang ke keluarga saya sendiri di kamar sini, kalian di bagian sana. Sorenya saya PCR. Kemudian lusa pagi hasil keluar saya positif CT 12-13. Saat itu saya masih demam sedikit, masih ada ketika keluar. Tapi tidak demam yang gila kan? Tidak 38 ya. Cuman memang badan saya sakit banget. Oh, kok diantem nih? Iya. Oh, enggak ini. Enggak ya. Kamu pure sebenarnya enggak apa-apa sampai hari keempat sampai perut kena baru tumbang ya? Baru tumbang. Oke ya. Ya, saya demam, badannya sakit banget memang, sakit banget. Apa kayak dipukuli? Yes, pokoknya flu Hongkong zaman dulu ya. Ngilu semua lah pokoknya. Ya, oke. Akhirnya kita putuskan saya isolasi mandiri di rumah. Di dalam. Anehnya, begitu saya sampai rumah, semua gejala itu ringan. Gejala itu hilang. Gejala itu ringan. Jadi saya apa bos gimana bos? GNR ya bos ya? GNR. Gejala namun ringan. Itu kan berarti kalau dihitung adalah hari kedua setelah positif ya, sampai rumah ya. Hari kedua setelah positif, hari keempat setelah merasa nggak enak ya toh. Itu hilang kabar. Hilang semua. Jadi tak lagi ya. Dengan CT 12-13, 12 itu kamu tidak merasakan gejala apapun. Tidak merasakan gejala apapun. Hanya demam yang sampai sebelum tes tadi. Sampai benar-benar kamu tes negatif lagi itu hari keberapa? Hari ke-14. Hari ke-14. Yang sebelumnya sempat tes di tengah minggu, hari ke-7 masih rendah Rud ya? Masih rendah, masih 22 ya? Masih 22. Nah, teman-teman,
ini sebuah pengalaman yang unik ya. Yuyun mengalami lambungnya kena serangan, Rudi CT demikian rendah, tidak ada gejala sama sekali. Tidak demam, tidak batuk, makan enak. Makan, wah, surga. Surga. Tidak kehilangan penciuman? Tidak. Loh, aneh. Iya. Jadi guys, Om Rudi ini CT bahkan di hari ke-7 22-24, tapi sampai dengan tanggal 2 minggu kemudian sampai dia negatif itu guys bener-bener gak ada gejala. Gak ada. Mangan enak kabeh. Mangan surga. Nah, mau ngomong apa? Iya. Mau ngomong apa sekarang tentang COVID? Dia CT 12 seminggu kemudian masih 22 itu juga rendah loh. Dua-dua rendah. Dua-dua itu masih rendah, tapi dia tidak mengalami gejala apapun yang disebutkan. Yang teman-teman kita yang biasanya tidak menunjukkan gejala itu biasanya CT mendekati 30-an. Benar ya. Dan kemudian 5 hari, 3 hari Sudah. Selesai. Nah, Rudi ini CT-nya 12 sampai akhirnya berhasil lolos, berhasil negatif, tapi tidak mengalami diare nggak? Enggak ada sama sekali. Yang kamu konsumsi apa selama kamu dinyatakan COVID itu? Sembarang ya. Obat. Ya. Pasti sebut nggak apa-apa. Ya nggak pasti apa? Vitamin apa-apa? Vitamin sudah pasti. Pasti iya. Vitamin komplit pasti. Komplit. Kemudian antivirus. 2 orang dengan pengalaman yang berbeda, 2 minggu lah ya, 15 hari lah ya, 15 hari. 24 hari. 24 hari kita masuk long COVID, Yuyun yang diserang tidak disangka-sangka lambungnya, jadi teman-teman hati-hati. Kalau Mas Ari? Hah? Kalau Mas Ari? Emang kenapa? Kamu Mas Ari kenapa sih? Kalau aku pertama yang aku bingung itu ini satu, Ruth, Yun. Di saat aku memutuskan untuk istirahat di rumah, kita itu ngonten punya acara di beberapa stasiun TV mulai dari bulan April ya Yun ya. Iya. Sejak tahun lalu konten sana sini tentunya dengan segala protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ketika di Januari saya bilang sama Yun kita break ya sambil nunggu konser ulang tahun Ari Lasso ya. Iya. Karena akan ada beberapa konser di TV dan di beberapa channel streaming ya. Benar. Di RAN salah satunya di Dewa juga. Jadi aku tuh istirahat tuh justru kena aku. Iya. Justru mungkin ditunggu sama virusnya. Iya. Lagi diam ini Lagi orangnya. diem nih orangnya. Jadi aku itu gini, pada suatu sore lah jam 4 sore itu ngerasa nggak enak. Pagi, sorry pagi. Kemudian rekaman sorenya. Rekaman masih sempat rekaman ya sama pemain keyboard kita Maroy di studio sini ya tentunya kalau di studio rekaman nyanyi pasti ya tentunya. Badan itu meriang nggak? Meriang seperti biasanya. Oh, iya. Meriang seperti Flu biasanya. Kayak yang mau masuk angin ya. 36,8, 36,9 lah, segitulah. Mulai sumeng greges. Besoknya bangun tidur pakai dia. Sudah mulai di atas 37. Sikat obat. Malamnya hari itu pokoknya habis 3. Kalau sampai subuh ini nanti masih berlanjut ini mulai curiga aku. Nah, ternyata benar. Besoknya masih demam ya, makin tinggi demamnya. Ya udah. Bangun berarti hari ketiga aku nggak enak. Bangun tidur pagi pertama yang telah kita lakukan sama persis. Antigen. Sik. Jadi teman-teman jangan bilang juga bahwa antigen itu tidak akurat. Kita itu ngalamin sendiri. Ya kita itu ngalamin sendiri. Bahkan Yuyun tadi sebelum tes PCR juga rapid. Bener juga Iya, rapid ya. bener. Reaktif bener juga. 2. Garis tipis dulu pertama. Garis tipis dulu ya. Iya. Di grup ya aku pasti kan. Iya. Kok tapi lama-lama menebal. Lama-lama menebal, udah aku langsung mandi. Di hari itu aku nggak demam, tapi aku udah siap-siap isoman. Udah aku isoman. Selama isoman itulah ternyata aku hasil CT-ku 15,9 dan 16,9 ya kita hitung aja 16-17 lah, nggak beda jauh sama kamu. Sebenarnya yang tak rasakan itu nggak ada yang lain kecuali ini demam tinggi Ruth.
Yun. Demam tidak berkesudahan. Tapi badan nggak sakit ya? Belum? Sakit. Oh, sakit. Sakit. Sampai dengan hari ketiga tuh sakit. Setelah positif sakit. Istilahnya itu kayak di cubitin satpam. Bukan dikepuk, kalau dikepuk ya berlebihan lah. Tapi rasanya kayak dijiwiti satpam secara konsisten. Terus 20 menit. Itu masih gaya juga, Yun. Sampai hari ketiga masih olahraga kan. Kita kan disuruh olahraga kan. Berjemur, olahraga. Terus aku lakukan vitamin tentunya, obat-obatan dari dokter yang mendampingi tentunya. Kita tidak disarankan ke rumah sakit karena ya buat para dokter dianggap masih bisa sendiri. Oke. Sampai akhirnya kok ya pas di ulang tahunku aku ingin menghadiahi diriku dengan CT scan, swab dan tes darah. Malam aku berangkat untuk itu. Swabku bagus. Jadi COVID-nya terkendali. Tapi ternyata apa? Hasil CT scan torak dan darahnya kurang bagus. Infeksinya tinggi, makanya kok 11 hari nggak turun demam. Capek lu Rut, 11 hari demam Rut. Naik turun. Habis mandi keringetan enak ya kan? Malam ngono derodok maneh. Lagi. Habis makan malam minum obat enak. Bisa tidur, tapi begitu bangun pagi pertama kan kita ngambil langsung suhu ya. Aduh 38 bangun kan nggak enak gitu. Psikis jadi. Ya, psikis mulai goyah. Nah, ternyata tanggal 18 itu aku mandi itu sudah mulai ngos-ngosan. Aku tidak menyebutnya sesak sih. Karena aku kalau bayangan kan orang bilang saya itu kan benar-benar sulit gitu. Enggak. Kalau aku pendek-pendek. Jadi kayak tapi begitu dipakai ambil napas panjang seperti itu nggak bisa. Batuknya menyakitkan. Aku bilang terus coba Mas, kataku coba tes oksi ya. Oximeter. Rendah. Ya aku nggak usah sebutkan ya, pokoknya rendah lah. Di bawah rata-rata agak jauh. Tapi karena aku biasa latihan pernafasan untuk nyanyi, aku masih coba kendalikan nih sambil menunggu kamar, ya kan. Jadi benar. Bisa naik loh, Yur. Kita kayak meditasi. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang sedang COVID mungkin yang nonton ini, yang saturasinya mungkin sempat turun tapi di angka yang belum ekstrim, itu latihan pernafasan standar dan menenangkan diri seperti itu membantu, itu naik. Akhirnya tapi begitu dapat kabar dari dokter dapat kamar di sebuah rumah sakit khusus COVID, beres-beres. Nah waktu beres-beres barang itu aku merasakan ternyata sebenarnya berat. Nah ternyata sebenarnya berat. Jadi semangat kita yang tinggi, berat. Jadi ngangkat tas kan tidak bisa dibantu ya kita ya, harus sendiri semua ya. Driver juga pakai baju, terus kemudian jok mobilku juga diplastikin, disemprotin semua. Aku dari isolasi mandiri sampai ke rumah sakit itu cukup macet waktu itu siang, jauh, itu menghabiskan oksigen kira-kira 4. Ya, terus yang kamu kasih Dik, terus Dik. Itu cukup membantu karena kenapa aku oksigen habis beres-beres tadi, jadi udah mulai keluar keringet dingin. Nguras tenaga. Tapi aku salut dengan rumah sakit yang aku tempatin ya. Terus yang salut, rumah sakitnya tidak bagus, kamarnya sangat kecil. Kalau orang tidak punya mental baja mungkin akan drop. Kamarnya super kecil, tidak ada jendela. Tapi penanganannya top ya. Bener. Aku masuk ke situ langsung tentunya infus ya. Obat-obatannya kemarin apa aja aku kasihkan ke mereka, didata, langsung masuk obat diganti infus. Malamnya itu sudah tidak demam. Aku masuk tanggal sekian, tanggal A, 6 hari aku boleh pulang. Dengan hasil klinis paru bagus dan klinis darah yang bagus. CRP ku yang sempat sangat tinggi ratusan itu udah turun langsung normal. Tapi memang itu kuncinya, salah satunya imunitas itu semangat. Jadi aku tuh sering kayak ngaca gitu ya, kan kamarnya kecil cuman gini
semangat. Karena nggak bisa kemana-mana kan. Semangat. Dan uniknya gini Ruth, aku jadi bisa makan banyak di rumah sakit itu. Jadi nggak mengalami. Padahal itu udah. Aku ngalamin. Hilang. Iya. Cuma 2 hari. Hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi aku kentut, nggak bau, buang air besar nggak bau, terus aku pancing pakai minyak kayu putih terus taruh sini. Hari keduanya pagi-pagi buang air besar udah bau, meskipun belum kencang, tapi udah bau. Nah, berarti kata dokternya COVID-nya sih terkendali oleh imunku. Tapi yang agak berat sampai sekarang efeknya itu adalah infeksi paruku. Jadi meninggalkan fibrosis ya. Jadi scar ya Pak, luka-luka pada paru-paru. Jadi secara kalau aku ya sebenarnya secara ngalamin cepet Jun. Aku persis hari ke-15 kan tanggal 9 ke 24 persis 2 minggu persis negatif udah ya. Sudah negatif. Dan kemudian seminggu kemudian negatif, cukup cepat. Tapi ini sampai sekarang aku masih gampang pendek. Napasku masih agak pendek. Dan ada satu hal yang perlu kita ingatkan ke teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman sama dengan kita. Jangan khawatir kalau 1 hari sampai 5 hari pertama mengalami halu ya. Mengalami halu. Sempat halu Yun? Sempat halu. Halu kayak orang linglung lah. Delirium ya. Iya. Jadi apapun yang kita pernah lakukan kadang-kadang blank. Blank gitu. Kayak orang bego gitu, bingung sendiri mau ngapain. Ngomong apa, mau ngapain iya. Kadang-kadang maksudnya seperti ini di otak tapi keluarnya beda. Betul. Nah, kalau aku yang paling parah aku linglungku itu masalah tidur. Bingung membedakan antara tadi itu tidur, mimpi atau enggak. Atau leleh bener. Dan dimensi jamnya berubah-ubah. Seperti waktu hari pertama pulang ke rumah aku negatif itu, aku sepanjang malam mimpi yang horor, mimpi yang sangat mengerikan. Sampai aku doa sama Tuhan bilang, Tuhan jangan mimpi kayak gini dong. Aku ketakutan. Itu 2 hari berturut-turut. Jadi dari bawah kasurku itu yang di sini nih kayak keluar makhluk nggak jelas tuh. Dan itu terbawa ke hari siangnya. Jadi aku jadi kayak orang takut tidur. Benar ya. Aku takut tidur bener. Jadi kayak jangan-jangan nanti malam aku begini. Untungnya saat itu aku terhubung dengan Yuyun di grup. Terus siapa lagi ya? Pak Faisal Helmi, Sekjen NU, dan ada satu lagi temen sahabatnya istriku yang tinggal di Singapura yang pernah mengalami COVID bergejala yang cukup panjang. Ternyata memang sama. Nah, sejak itu aku malah lebih tenang. Ya berarti harus dilewati aja, jangan mikir berat-berat, pakai aja olahraga ringan. Sekarang udah enak ini ya. Sekarang udah enak. Pikiran makanan terus ya. Pikiran makan terus ya. Udah kayak yang orang habis sakit itu. Iya, apa istilahnya marui ya. Iya, marui. Ini aku lagi sedang dalam tahap pengendalian nafsu makan guys, karena semua di kepala ini sih. Makanan terus, dan ini adalah konten pertamaku setelah kena COVID. Setelah bebas dari COVID, aku tidak ngomong sendiri atau wawancara dengan lain, aku dengan orang-orang terdekatku aja dari Araso Band, ini manajerku, ini pemain bass. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal ini Yun ya, karena benar-benar sengsara. Beruntunglah yang OTG. Benar. Ya. Lebih beruntung lagi yang tidak terkena. Tapi kalau terkena bergejala, apalagi untuk teman-teman yang punya komorbid seperti darah tinggi, jantung. Ini banyak sekali teman-temanku bahkan yang seangkatan yang harus kehilangannya, harus mendahului kita karena COVID ini. Jadi teman-teman tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker. Karena apa teman-teman? Kita bertiga ini sangat disiplin. Benar, iya. Selalu tetap kecolongan. Kena arisan. Iya. Tetap kecolongan. Jadi ya itu tadi iman itu loh, ada apa kemarin? Iman sama apa? Satu itu bagus itu. Amin. Aman. Iman dan aman ya, protokolnya jalanin, imun ditingkatkan. Dan benar teman-teman,
Covid ini sangat tahu apa yang di dalam pikiran dan hati kita. Benar nggak Yun? Benar. Saat kita drop, itu juga ikutan kayak mengganas. Tapi kalau kita happy, ya cara happy-nya gimana? Terserah. Kita cari yang paling kita suka. Paling kita suka aja. Aku nonton terutama nonton lawak-lawak zaman dulu. Terus yang receh-receh. Nonton Next Carlos. Apa? Next Carlos. Oke teman-teman, ini sedikit kita berbagi. Ini Rudy main bass, kita udah bebas semua. Mudah-mudahan tahun 2001 ini lebih baik untuk kita, untuk teman-teman yang mungkin bisa apa namanya? Vaksin ya dipersilahkan. Untuk teman-teman yang penyintas mudah-mudahan segera recover, dan untuk teman-teman yang di luar berjibaku dengan pekerjaan, bertemu dengan banyak orang, jaga protokol kesehatan dan jangan sampai terkena Covid. Untuk teman-teman yang masih kena, Semangat. Tapi emang mudah ngomong. Kalau jalani sendiri, Semangat. Pokoknya semangat ya guys. cari yang paling disuka apa enggak. Iya. Dan jangan ya semangat aja pokoknya. Ya apa ya? Ya semangat, cari kadang-kadang telepon teman, cari yang disuka. Cari yang disuka, nonton yang disuka, jangan yang berat-berat, jangan mikir yang enggak. Jangan drop pikirannya. Jangan memikirkan hal yang tidak perlu dipikir. Jalanin aja hari ke demi hari sambil menunggu membaik. Oke, stay safe ya teman-teman ya. Stay safe.